semuanya? Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik. Dahsyat, luar biasa. Berikan kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian bahasa cinta. Nah, jadi adik-adik, bahasa cinta mengajarkan kita untuk senantiasa belajar mengucapkan kata-kata yang baik dan benar di mata Tuhan. Saya ajak semuanya untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Pemaikam, silakan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami di gereja IAKA. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati jalannya ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Nah, jadi kita masih memuji Tuhan dengan pujian. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita hidup di dalam kasih, maka kita harus selalu berhati-hati menggunakan apapun yang kita punya, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Aku di surga, kau lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Mana kaki? Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Mana matanya? Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mana tangannya? Hati-hati gunakan tanganmu.
di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Yeay. Nah, saat ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Papi Fendi. Dan sebelum itu kita akan dipimpin dalam doa. Doa firman oleh Kak Nicole. Amin. Masa duduk. Shalom semuanya. Oh, nggak ada suaranya. Shalom yang di sebelah kanan. Shalom yang di sebelah kiri. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi Papi sebelumnya Papi mau nanya, masih ada yang ingat nggak firman Tuhan minggu kemarin yang disampaikan sama Kakak Jenny? Ingat? Ingat nggak? Jocelyn ingat nggak? Ingat? Oh, apa ayatnya? Lupa ya? Sama Papi lupa. Ada yang ingat yang di belakang di sebelah kiri? Dede Evelyn? Lah, ladies? Nggak hafal. Oke, tadi hafal. Yuk, Kece Sasa bantu Papi. Oke, kita baca sama-sama aja ya. Hari ini kita baca ayat hafalan minggu lalu ya. Ingat ya, kalau ada anak yang bisa ayat hafalan, ada poinnya ya. Nanti sebentar lagi ada Christmas, ada Natalan, nanti Papi ada hadiah buat orang-orang yang bisa ayat hafalan. Oke, kita baca aja yang minggu lalu ya. Oke, sama-sama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Oke, yuk puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar beda. Coba tepat, Kak Sasa. Nah, hari ini kita belajar tentang words of affirmation. Maksudnya apa sih, Pi? Susah amat bahasa Inggris. Words of affirmation itu artinya kata-kata yang baik. Sama-sama katakan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Oke, yuk kita baca. Yuk, ayat firmannya di dalam Efesus 4 ayat 29. Yuk, baca sama-sama, suaranya yang keras ya. Yang dari sebelah kanan dulu deh, aku mau dengar. Efesus 4 ayat 29 yang sebelah kanan. 1, 2, 3. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi jangan kata firman Tuhan menasihati kita, firman Tuhan ya hari ini menasihatkan kita sebagai anak Tuhan, jangan ada perkataan yang kotor, perkataan yang busuk, perkataan yang jelek yang keluar dari mulut kita. Tadi Kakak Jenny ada lagu yang tadi kita nyanyi sama-sama, hati-hati gunakan mulut kita ya, jangan ada perkataan yang jelek dari mulut kita, tapi
pakailah perkataan yang baik. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar perkataan yang baik sama perkataan yang jelek. Yuk, Kak Sasa next dulu. Nah, perkataan yang jelek, yang buruk, yang busuk atau yang jelek itu, yang kotor itu seperti apa, Pi? Ya, nih. Salah satunya perkataan-perkataan yang kita tidak boleh gunakan, ya, Kakak Grady sama Kakak Evelyn. Yang nggak boleh kita gunakan perkataan apa? Dari Kakak Evelyn dulu. Perkataan apa yang pertama yang nggak boleh diucapin? Dibaca. Perkataan yang pertama apa? Merendahkan. Sama-sama katakan merendahkan. Merendahkan. Ada yang bisa kasih tahu contoh perkataan yang merendahkan kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Perkataan yang merendahkan itu misalnya, oh aku pinter, kamu mah nggak pinter, kamu mah bodoh, gitu ya. Itu perkataan yang merendahkan, ya. Nggak boleh seperti itu, ya. Kita sama teman, sama adik kita, sama kakak kita, itu nggak boleh merendahkan. Yang kedua, nah Kakak Gladys bisa bacain perkataan apa yang selain merendahkan yang nggak boleh keluar dari mulut kita? Perkataan apa? Yang mengejek. Ada yang bisa kasih contoh? Jejek ke Kakak Nicole. Perkataan yang mengejek seperti apa, Kakak Nicole? Kenapa? Oh, yang lain satu bisa, yang satu nggak bisa gitu ya, diejek ya. Oh, kamu mah nggak bisa, papa nggak serba nggak bisa. Ya betul. Ya salah satu yang lain lagi mungkin ada yang mau nambahin. Perhatikan. Ejeka ada yang nambahin perkataan yang mengejek itu gimana? Ayo. Darren. Ejek seperti apa? Contoh aja nggak apa-apa. Ini kan contoh ya. Contohnya apa? Aku punya kayak gini contohnya. Aku punya banyak duit, kamu tidak. Punya apa? Punya banyak duit. Punya banyak uang, kamu miskin gitu ya? Iya, itu juga nggak boleh ya mengejek. Artinya kita punya uang, yang kita punya teman, kita tahu dia nggak punya uang, kamu mah miskin gitu. Nah itu mengejek, ya, itu nggak boleh ya. Terima kasih Kakak Deren, bagus. Nah yang ketiga, perkataan apa yang nggak boleh kita keluarkan? Ke atas ya? Menghina, ya. Bisa kasih contohnya perkataan yang menghina? Koko Brian apa yang menghina misalnya? Hah? Kamu jelek, iya. Tapi nggak boleh ya, kamu jelek. Ya. Itu contoh ya. Katanya, kamu jelek kayak bebek misalnya. Nah ya, jadi kamu bawel kayak bebek, kamu jelek, ya kayak gitu ya. Itu perkataan yang menghina ya. Terima kasih ya. Iya benar, terima kasih Koko Brian. Jadi perkataan yang jelek, yang buruk, yang busuk, salah satunya merendahkan, mengejek, menghina, atau emosi atau marah. Emosi Ya, kayak aku. emosi itu misalnya marah-marah, misalnya aku nggak mau nih gini-gini, aku nggak mau temenan sama kamu. Itu juga perkataan yang buruk, perkataan yang tidak boleh. Nah, dampaknya kita harus ngerti nih. Kalau kita ngomong yang merendahkan, mengejek, menghina teman kita, pasti ada dampaknya, pasti ada akibatnya. Akibatnya apa? Yang mendengar itu pasti merasa sedih, merasa apa lagi? Kecewa, merasa apa lagi? Ada yang marah juga, yang dikatain jelek, ada yang dikatain miskin, dikatain yang lain-lain. Apa marah ya? Nah, jadi hati-hati kalau ngomongnya jelek, pasti dampaknya juga jelek. Amin. Oke, klik next, Rasa. Nah, sebaliknya perkataan yang tadi kan dikatakan firman Tuhan, pakailah perkataan-perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan yang baik atau perkataan yang positif yang hari ini kita belajar terus adalah perkataan yang contohnya apa? Kakak Nicole bisa dapetin? Memberi pujian. Contohnya apa? Kita punya teman kerjanya misalnya nilai ulangannya bagus misalnya. Kalau Kakak Nicole biasa kalau ada teman yang nilainya bagus, biasanya kasih pujian nggak? Kasih pujiannya gimana? Contoh.
dapat nilainya 100 nih, kamu dapat nilainya juga 100, kira-kira kamu kasih pujian nggak? Kasih pujian gimana? Wah, nilai kamu bagus ya, hebat, kasih jempol, betul nggak? Ya, kayak gitu ya. Jadi itu kata-kata yang memberikan pujian atau support. Yang kedua, kembali ke series yang memberi semangat. Nah, kadang kita punya teman kan nilai ujiannya juga ada yang nggak bagus ya. Kadang kita mungkin dapat nilainya 70, teman kita dapat nilainya 60, lebih jelek misalnya. Tapi kan nggak boleh kita merendahkan, mengejek atau menghina. Tapi perkataan yang memberi semangat. Nah, contohnya, Kak Niko mau kasih contoh? Ini pas ujian itu, teman aku pernah dapat nilai 6 dia nggak belajar. Iya. Terus kira-kira perkataan apa yang buat dia kasih semangat kira-kira kalau dapat nilainya nggak bagus? Hah? Belajar lagi ya, gitu ya. Jangan menyerah. Ada? Ada di tempat les aku, di tempat les Mandarin aku ada yang ada nilainya nggak bagus. ada anak yang nggak belajar, aku bikin dia kasih. Terus belajar, kasih apa? Kamu harus belajar biar kamu bisa dapat 100. Oh iya, kayak gitu ya. Jadi kata-kata memberi semangat itu, kamu jangan patah semangat, kamu harus belajar lagi supaya nilai kamu lebih bagus, gitu ya. Nah, itu kata-kata yang baik ya. Ya, Koko Brian, ada mau ngomong apa? Hah? Aku 100 benar. Aku dapat nilai 100. Iya, bagus. Good job ya. Well done. Oke, yang terakhir perkataan yang penuh syukur. Maksudnya apa? Kalau penuh syukur itu kalau kita dapat nilainya baik, kalau kita dapat nilainya bagus, jangan lupa kita juga bersyukur. Sama siapa? Yang pertama harus sama Tuhan. Ya, contoh perkataannya apa? Tapi mau kasih tahu nih contohnya. Yang pertama adalah puji Tuhan. Sama-sama yuk kita ngomong puji Tuhan. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Ya, kalau dapat nilai bagus, dapat nilai misalnya dapat nilai ulangan bagus, bisa kerjain ujian, jangan lupa puji Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk ucapan syukur sama Tuhan. Ya, oke, next. Oke, udah tadi udah contoh kata-kata kedua. Nah, tapi cuma bagiin 2 tips buat anak-anak growers, gimana sih supaya kita punya perkataan yang membangun, perkataan yang baik, perkataan yang positif, ya supaya kita sama teman jadi baik, ya nggak ada yang marah, nggak ada yang sedih, nggak ada yang kecewa, tapi kita punya perkataan yang baik. Oke, next, Sasa, ayo. Yang tadi yang belum, Koko Michael belum. Amsal 16 dan 24 jauh dibacain supaya anak-anak growers yang di rumah bisa kedengaran. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Oke, perkataan yang menyenangkan katanya seperti sarang madu. Sarang madu itu sarang yang manis ya. Namanya madu pasti manis ya. Manisnya bagi hati dan obat bagi tulang. Nah, yang pertama, tips yang pertama, supaya kita punya perkataan yang baik, yang pertama bisa diklik. Nah, selalu pakai kata-kata yang baik juga. Ya, untuk membangun atau yang menyenangkan orang. Ya, kita kan punya kata-kata yang baik ya, misalnya kayak tadi, kita punya teman, misalnya kasih nilai jelek, tapi kita kan bisa pilih kata-kata yang baik supaya dia kasih semangat, jangan supaya sedih, jangan supaya dia murung, jangan supaya dia misalnya stres, nilainya nggak baik, tapi kita kasih dia kata-kata yang positif. Ayo belajar lagi yuk sama aku. Yuk sama-sama belajar supaya nilai kamu nanti nilainya lebih baik, betul nggak? Ya, seperti itu. Jadi selalu pakai kata-kata yang baik. Sama-sama katakan pakai kata-kata yang baik. 1, 2, 3. Pakai kata-kata yang baik. Baik gitu ya. Oke, klik next. Amsal 15 ayat 1 yang belum, Kokoderen. Ya akan dibaca dengan suara yang keras. Jawaban yang lemah lembut meledakkan kegeraman, tetapi perkataan yang cerdas membangkitkan marah. Oke, ya tadi yang pertama pilihlah
kata-kata yang baik. Ya. Yang kedua, ya, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Maksudnya apa sih nih? Nah, klik next. Nah, ini bisa diklik ini. Nah, oke. Nah, yang kedua kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3 semuanya. Pergunakan kata dengan intonasi yang baik. Maksudnya gini, kalau kita punya kata-kata yang sudah baik, jangan lupa mengucapkannya juga dengan baik. Maksudnya intonasi itu apa? Itu nada. Misalnya nih, kita mau minta tolong sama papi misalnya, mau minta tolong sama Cece Tika tutup pintu. Ya, kalau kita ngomongnya baik kan maksudnya gimana? Cece Tika, tolong tutup pintu, kan gitu ya. Tapi kalau intonasinya atau nadanya nggak baik, maksudnya baik, jadinya jelek. Nih, contoh gini, woi Cici Tika, tolong dong tutup pintu. Ya, sebenarnya kan isinya sama ya. Tapi karena nadanya tinggi, ngomongnya kencang, jadi yang nangkep Cece Tikanya kaget. Wah papi marah nih. Wah papi marah sama aku. Nanti ya maksudnya. Nanti kionya nanti marah lagi. Iya. Jadi yang nerima bisa juga marah, kaget, sedih. Betul nggak? Betul. Jadi hati-hati kalau kita ngomong pakai intonasi yang baik. Jangan ngomongnya marah-marah. Ya. Tadi kan dibilangin yang sebelumnya bisa diklik Sasa. Yang sebelumnya kiri. Nih, dikatakan gini, jawaban atau kata-kata yang lemah lembut itu bisa meredakan orang yang tadinya marah jadi nggak marah. Jawaban yang lemah lembut itu artinya gini, kalau ada teman kita mungkin dia lagi marah-marah, dia ngomongnya marah-marah, tapi kalau kita jawabnya lemah lembut, artinya kita tuh baik jawabnya, kita juga nggak marah-marah. Iya, ada apa teman? Kenapa kamu marah-marah? Kenapa kamu marah-marah sama aku? Kalau kita ngomongnya baik, biasanya teman kita tuh tadinya marah-marah, dia jadi marah-marah lagi. Kenapa? Karena kita jawabnya dengan baik, intonasinya baik. Tapi Firman Tuhan juga ngomong, kalau kita pakai perkataan yang juga sama-sama tinggi, pedas itu kan artinya ya, lekit gitu ya. Aduh, kayaknya bikin orang panas gitu ya. Nah, perkataan yang kita jawab juga dengan nada tinggi, orang tadi mungkin jawab ngomongnya baik, tapi karena kita jawabnya nadanya tidak baik, akibatnya bisa orang marah. Bisa marah lagi, nanti bisa jadi mabok. Jadi yang tadinya kita mestinya jawabnya baik, harus dijawab dengan lemah lembut. Oke, klik next. Jadi pergunakan kata-kata dengan intonasi yang baik. Ya, jadi kalau ngomong jangan seperti orang marah-marah atau jangan seperti orang yang buru-buru. Ngomongnya pelan-pelan saja. Oke? Oke, yang terakhir ayat hafalan buat minggu depan, jangan lupa. Yuk, kita baca sama-sama dengan suara yang keras, yang kiri dan yang kanan. Dalam hitungan yang ketiga, kita baca Amsal 16 ayat 24. Ya. Kita langsung perkataan. 1, 2, 3. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ya, jangan lupa di foto atau dicatat Amsal 16 ayat 24. Minggu depan dicatat sebagai poin. Bulan November ini banyaknya kumpulin poin karena bulan Desember adalah nanti pas Natalan anak itu tanggal 10 Desember ya Kak Sajen ya. Ya, 10. Tanggal 10 Desember, diingat tanggal 10 Desember kita akan ada Natal. Nanti juga ada pembagian hadiah untuk anak-anak terus. Semuanya yang datang di sini pasti dapat hadiah, ya. Siapa yang mau hadiah? Wah, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jangan lupa kalau mau hadiahnya double, harus hafal firman Tuhan. Sama-sama. Yuk, kita sama-sama bangkit, kita sama-sama berdoa.
Tapi boleh kita sampai berdoa. Firman. Oke, Cici Evelyn, silakan Cici Evelyn. Di sini kita akan sama-sama berdoa. Nanti habis Cici Evelyn berdoa, ada persembahan nanti. Habis itu ada latihan Natal. Silakan Cici Evelyn. Amin. Terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Jenny ya, silakan. Nah, silakan duduk adik-adik. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi kita harus ingat bahwa kita harus senantiasa mengucapkan kata-kata yang manis didengar, yang enak didengar, yang memberkati dan menguatkan. Amin. Amin. Kiranya bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita yang akan di dalam hal ini yang akan dikumpulkan dan akan membawa kita dalam doa oleh Kak Santika. Silakan Kak. Nah, adik-adik growers, saat ini kita telah beribadah kepada Tuhan dan kita mengakhirinya. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat cinta kasih-Mu sepanjang ibadah Tuhan bersama-sama dengan kami. Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kemampuan bahkan nafas hidup sampai saat ini. Bapa di surga, berikan kami kekuatan dan hikmat kebijaksanaan untuk melakukan firman-Mu yang telah disampaikan melalui pemberitaan pada hari ini. Kiranya kami semua mampu berkata-kata, bertindak dengan penuh kasih. Kami dapat mengasihi Tuhan dan juga sesama kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk teman-teman growers yang hadir pada saat ini. Engkau terus memberkati studi, berkati orang tua dan segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kami berdoa juga untuk teman-teman growers yang belum hadir, kiranya Engkau menolong, memberkati, melindungi mereka dimanapun mereka berada. Bapa di surga, sebelum kami akan berpisah dari tempat ini nantinya, kami akan latihan dance untuk kegiatan Natal pada tanggal 10 Desember nanti, dan juga latihan menyanyi. Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk kami dapat melaksanakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik growers, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pulang dulu, kita akan latihan. Pertama kita akan latihan nyanyi. Setelah itu kita latihan